Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Mazia Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 11056200047 dari kelas MBKM, Prodi Pendidikan Guru PAUD, Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Saya di sini akan membuat video untuk menunaikan tugas dari mata kuliah Matematika Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Erifa Samsyati, SPD MSI. Adapun yang saya akan bahas di sini adalah mengenai pembelajaran matematika untuk anak usia dini berdasarkan teori dari William A. Brownell. Sebelum saya masuk ke penjelasan teori, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari William Arthur Brownell. Jadi William Brownell atau yang sering disapa Brownell ini memiliki nama lengkap yaitu William Arthur Brownell. Beliau lahir pada tanggal 19 Mei pada tahun 1895 dan wafat pada tanggal 24 Mei tahun 1970 di Smedford, Pennsylvania. William Arthur Brownell ini telah menyelesaikan studinya di tahun 1926 di pendidikan psikologi di Universitas Chicago dan mendapatkan gelar PhD. Kemudian di tahun 1942, beliau mendapatkan gelar dari Allegheny. Beliau mendapatkan gelar penghormatan dari Allegheny, yaitu beliau dianugerahkan gelar LLD, di mana LLD ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat tertentu di suatu instansi atau universitas. Dan William Arthur Brownell ini juga merupakan seorang profesor pendidikan dan dekan sekolah pendidikan di Berkeley dari tahun 1950 dan pensiun di tahun 1962. Lanjut. Nah, ini berikut landasan teori Brownell. Brownell di tahun 1935. He characterized his point of view as the meaning theory. In developing it, he laid the foundation for the emergence of the new mathematics. He showed that understanding, not sheer repetition, is the basis for children's mathematics learning. Jadi pada intinya, teori Brownell ini bukan hanya sekedar menghafal, mengulang, tapi juga anak memahami. Nah, teori William Brownell menyatakan bahwa belajar matematika merupakan belajar bermakna. Dalam arti, setiap konsep yang dipelajari harus benar-benar dimengerti sebelum sampai pada latihan atau hafalan. Menurut William Brownell, dalam mengajarkan matematika pada anak, sebaiknya menggunakan alat peraga benda konkret. Yang kedua, materi yang disajikan secara permanen dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, dalam teorinya Brownell, di sini ada yang namanya teori drill. Teori drill ini dalam pengajaran matematika berdasarkan kepada teori belajar asosiasi yang lebih dikenal dengan sebutan teori belajar stimulus respon yang sebelumnya dikembangkan oleh Edward L. Thorndike. Dan teori belajar ini menyatakan bahwa pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan juga respons. Dan menurut teori drill, ikatan antara stimulus yang bentuknya soal dan respon yang bentuknya jawaban itu bisa dicapai oleh siswa dengan latihan berupa ulangan atau juga disebut drill, atau dengan kata lain melalui latihan hafal atau menghafal. Nah, selanjutnya di sini juga ada, dalam teorinya Brownell juga ada yang namanya teori makna atau meaning theory. Dalam teori makna ini, yang pertama kesimpulannya anak itu harus melihat makna dari apa yang dipelajarinya. Anak harus tahu makna dari simbol yang ditulis dan kata yang diucapnya. Yang kedua, teori makna mengakui perlunya drill dalam pembelajaran matematika, bahkan dianjurkan jika memang diperlukan.
Ini mohon maaf seharusnya hanya 2 poin. Ini saya mengulang poin pertama. Jadi maksud di poin pertama, anak itu tidak hanya sekedar menghafal 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5. Anak itu bisa mengucap hanya bisa mengucap atau anak mengerti, "Oh ini angka 1, ini angka 2." Tapi ketika, dia belum paham bagaimana sih bentuk angka 1, bagaimana sih bentuk angka 2, seperti itu. Jadi, ketika mengajarkan kepada anak dalam teori ini kita supaya bisa mengajarkan, eee, konsepnya terlebih dahulu, gitu. Sehingga anak bisa memahami apa sih bentuk 2 itu, apa sih bentuk 1 itu. Contohnya seperti ini. Jadi kita bisa memberikan sebuah gambaran, di sini saya punya gambar apel, jadi kita bisa memberikan gambarnya kepada anak, "Oh, 1 ini ya gini bentuknya 1 apel. Ah, kalau seperti ini 3 ini ya bentuknya ini, 3 apel." Gitu. Jadi anak nggak cuman tahu 3, tapi dia tahu bentuknya 3 itu seperti apa, gitu. Itu yang dimaksud dari, anak memahami dari simbol yang dia lihat, jadi nggak cuma sekedar hafal. Berikut adalah aplikasi dari teori Brownell. Yang pertama, guru harus menggunakan bahasa sesuai dengan cara berpikir anak. Karena seperti yang kita ketahui bahwa cara berpikir anak dengan orang dewasa itu berbeda. Jadi, sebagai guru kita harus bisa menyesuaikan, bahasa kita dengan cara berpikir anak. Yang kedua, guru perlu membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Di sini guru juga tidak boleh, tidak boleh memaksa anak. Seandainya kan anak nggak mau, ya sudah, gitu. Dan usahakan guru juga bisa memiliki, belajar yang inovatif, ya, belajar yang kreatif, sehingga ketika anak tidak mau, kita sebagai seorang guru, kita bisa memberikan alternatif lain yang relevan, tapi anak bisa lebih menerima. Nah, kemudian bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Berikan peluang agar anak belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan yang terakhir, siswa hendaknya diberikan peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan anak yang lain. Berikut, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.